Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kondisi lingkungan sekitar terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Bisa jadi disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Dan juga perubahan ini tentunya membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dan yang akan saya sorot saat ini adalah dampak negatif dari perubahan lingkungan. Di sini saya akan menyorot dampak negatif yang dibawa oleh perubahan lingkungan. Salah satu yang terjadi di daerah tempat saya tinggal dulu adalah pencemaran Sungai Segah di Kabupaten Berau. Kemudian tahun lalu itu saya membaca berita di akun sosial media @berauterkini di Instagram tentang air Sungai Segah yang berubah warna menjadi hijau. Dan segera saya mencari di Google untuk memastikan. Rupanya kejadian awalnya itu terjadi pada tanggal 10 November 2019 yang bertempat di salah satu kampung yang dialiri oleh aliran Sungai Segah, yaitu Kampung Labanan. Kemudian pada tanggal 12 November muncullah pemberitaan di media cetak dan juga di sosial media bahwa ada beberapa isu yang tersebar perihal penyebab pencemaran sungai tersebut. Di antaranya adalah akibat proses pemupukan perkebunan kelapa sawit yang berlebihan, dan juga selain itu ada juga isu yang mengatakan bahwa ini adalah limbah dari perusahaan tambang batubara. Kemudian simpang siurnya isu yang menyebar ini membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Berau sekaligus pihak yang berwenang langsung turun tangan. Jadi di sini DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan langsung melakukan uji sampel sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian tidak berselang beberapa lama datanglah sekelompok perwakilan masyarakat dan juga mahasiswa ke kantor DLHK. Datangnya mereka ini itu menanyakan tentang kepastian hasil dari uji lab yang dilakukan oleh DLHK. Kemudian mereka juga meminta ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan dan mengusut pencemaran air Sungai Segah, dan tidak lepas dari korelasi yang terjadi antara tahun 2015 sampai 2020. Kemudian masa juga menilai bahwa DLHK ini hanya melakukan uji coba sampel hanya di beberapa perusahaan tertentu saja, padahal di sepanjang aliran Sungai Segah ini tuh terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan. Kemudian masa juga menilai hasil uji laboratorium DLHK masih lemah dan tidak disertai data. Kemudian dan tidak memiliki acuan hasil objek penelitian. Nah, disinilah DLHK melakukan strategi perencanaan untuk mengkondusifkan situasi saat itu. Di sini saya akan membahas strategi perencanaan komunikasi yang kira-kira dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau saat itu. Saya mengambil model perencanaan Philip Leslie. Jadi model perencanaan Philip Leslie ini terdiri atas dua komponen, yaitu komponen organisasi dan juga komponen publik. Nah, kemudian masing-masing dari ini, yang pertama adalah komponen organisasi. Jadi di dalam komponen organisasi ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah analisis dan juga riset, kemudian yang kedua perumusan kebijakan, yang ketiga adalah perencanaan pelaksanaan program, yang keempat adalah kegiatan komunikasi publik. Kemudian pada bagian masyarakat terdapat 2 tahapan, yaitu umpan balik dan juga evaluasi. Jadi saya akan menjelaskan kira-kira tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dengan menggunakan model perencanaan Philip Leslie. Yang pertama pada bagian organisasi, yaitu ada analisis dan juga riset. DLHK memahami bahwa isu ini menyebar dan membutuhkan kepastian di masyarakat dikarenakan beberapa informasi yang belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap pengembangan. Kemudian DLHK juga melihat bahwa masa yang datang itu sebagai perwakilan masyarakat dan juga mahasiswa meminta untuk menguji sampel itu di berbagai perusahaan di sepanjang aliran Sungai Segah, baik tambang batubara dan juga perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, masa juga meminta DLHK untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hasil uji lab mereka serta menerima hasil uji lab yang dilakukan pihak ketiga. Yang kedua adalah perumusan kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau mengikuti kebijakan yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62 Ayat 2 yang berisi sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan ke masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, DLHK bisa melanjutkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan. Jadi di dalam melakukan perencanaan pelaksanaan ini harus ada 3 indikator yang harus dipenuhi, yaitu sasaran kegiatan, tujuan kegiatan, dan juga perencanaan pesan. Dan tentunya sasaran kegiatan adalah masyarakat Kabupaten Berau. Kemudian tujuan kegiatan adalah untuk memberikan informasi tentang apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dan yang akan dilakukan ke depannya, serta memberikan hasil uji lab. Kemudian yang ketiga, perencanaan pesan. Jadi pesan yang disampaikan ini pesan yang memang bersifat informatif kepada masyarakat. Yang keempat adalah kegiatan komunikasi. Jadi kegiatan komunikasi di sini ada 2, yaitu dilakukan dengan tatap muka, dan yang menjadi komunikator adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sendiri, Bapak Sujadi. Kemudian yang kedua adalah bahwa informasi ini atau kegiatan komunikasi yang dilakukan itu disebarluaskan melalui media massa seperti Bropos, Bisway, dan Tribun, dan juga sosial media. Kemudian dan yang terakhir adalah di bagian masyarakat. Jadi pada komponen masyarakat ini ada 2 tahapan, yaitu umpan balik dan juga evaluasi. Kemudian pada tahapan yang pertama yaitu umpan balik. Dalam perjalanannya setelah penyampaian informasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut sangat minim. Kemudian sangat banyak ditemukan masyarakat yang memang sudah melihat atau sudah mendengar informasi tersebut di berbagai media cetak dan media sosial. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau biasanya melakukan rapat internal setelah melakukan penyampaian informasi ke masyarakat, bahkan setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Oke, itu saja analisis model perencanaan komunikasi Philip Leslie dari kasus pencemaran atau isu pencemaran Sungai Segah di Kabupaten Berau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.